Jemaah haji diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap Presiden Prabowo menyerahkan sebanyak 17 ekor sapi kurban ke Provinsi Maluku. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA 2026. Ya halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial sedang perbincangkan tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mengajak seluruh jemaah untuk meningkatkan kepedulian dan semangat saling membantu selama menjalani puncak rangkaian ibadah haji. Himbauan ini disampaikan mengingat fase Arbusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina merupakan tahapan penting yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kebersamaan antar jemaah. Dari hotel masing-masing. Menurut juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, seluruh jemaah diharapkan tidak hanya fokus pada pelaksanaan ibadah pribadi, tetapi juga memperhatikan kondisi jemaah lain di sekitarnya. Kepedulian antar jemaah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana ibadah yang aman, tertib, dan lancar, terutama di tengah tingginya jumlah jemaah yang berkumpul pada puncak musim haji. Kementerian Haji dan Umroh menekankan bahwa jemaah yang terlihat kebingungan, kelelahan, sakit, atau terpisah dari rombongan perlu segera mendapatkan bantuan. Jemaah diminta untuk sigap membantu sebisa mungkin dan segera melaporkan kondisi tersebut kepada petugas terdekat agar penanganan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Selain kepedulian terhadap sesama, jemaah juga diimbau menjaga kebersamaan dengan rombongan masing-masing, mematuhi arahan petugas, serta tidak memaksakan diri jika kondisi tubuh mulai melemah. Mengingat suhu panas yang tinggi dan mobilitas yang padat selama fase puncak haji, menjaga kesehatan dan mengatur aktivitas menjadi hal yang sangat penting. Dan juga tidak hanya itu saja, sebanyak total ada 657 petugas Satgas Arafah yang diantaranya terdiri dari ad hoc Arafah, koordinator markas, pengawas konsumsi, hingga petugas-petugas lainnya. Ini terus kami siagakan di berbagai titik layanan untuk bisa memastikan bahwa pergerakan jemaah berjalan tertib, aman, dan terpantau. Mulai dari layanan transportasi, kemudian akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jemaah, ini terus kami perkuat selama fase Arbusna. Kami tentu ingin mengajak seluruh jemaah untuk saling peduli jika melihat kemudian jemaah yang tampak kebingungan, kelelahan, maupun juga terpisah dari rombongan untuk segera bantu dan laporkan kepada petugas terdekat. Jemaah juga diminta untuk memperhatikan kecukupan cairan tubuh, istirahat yang cukup, serta menggunakan perlengkapan pelindung seperti payung, masker, dan alas kaki yang nyaman untuk mengurangi risiko kelelahan maupun gangguan kesehatan saat menjalani ibadah di luar ruangan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak meninjau langsung kondisi tenda jemaah di Mina, Arab Saudi sebagai bagian dari pemantauan kesiapan jemaah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan jemaah yang menjalani ibadah tarwiyah dapat beribadah dengan khusyuk. Kita hari ini lagi menelusuri Mina. Dalam peninjauan tersebut, Dhanil mengunjungi sejumlah jemaah haji yang tengah melaksanakan ibadah tarwiyah di Mina. Tarwiyah merupakan salah satu amalan sunnah yang dijalankan sebagian jemaah sebelum menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada momentum ini. Mina menjadi tempat persinggahan sekaligus ruang refleksi spiritual bagi jemaah dalam mempersiapkan diri menghadapi fase puncak ibadah haji. Jemaah yang menjalani tarwiyah umumnya memanfaatkan waktu di Mina untuk memperbanyak ibadah, berdoa, berzikir, merenung, hingga berkontemplasi. Suasana tersebut menjadi bagian penting dari persiapan batin sebelum memasuki rangkaian ibadah utama, terutama wukuf di Arafah yang menjadi inti pelaksanaan haji. Dalam kunjungan tersebut, Dhanil juga menyapa para jemaah dan memastikan kondisi mereka tetap baik. Ia berharap seluruh jemaah dapat menjaga kekhusyukan selama beribadah, tetap sehat,
serta mampu menjalani seluruh tahapan ibadah haji dengan lancar. Selain mengecek kondisi tenda dan fasilitas penunjang, peninjauan itu juga bertujuan memastikan jemaah memperoleh kenyamanan yang cukup untuk beristirahat di tengah cuaca panas dan aktivitas padat selama musim haji. Kesiapan fasilitas dan pelayanan dinilai penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah secara optimal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait partai politik dapat tidak diikutsertakan dalam pemilihan di Dapil jika tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Dasko mengatakan bahwa ia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi dikarenakan masih banyak perempuan yang memiliki kapasitas untuk menjadi legislatif. Mahkamah Konstitusi memutuskan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD adalah wajib untuk dipatuhi. MK menyatakan, partai dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilihan di Dapil jika tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Merespon hal itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa ia mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi dalam keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%. Dasko menilai banyak perempuan yang mempunyai kapasitas untuk menjadi anggota legislatif. Nantinya, keputusan MK tersebut akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Ya, kan kita ini sama-sama mungkin dari era berapa kali pemilu, memang kan ada syarat di caleg itu kan 30% perempuan. Nah, KPU kemudian biasanya melakukan koreksi apabila caleg tidak 30%. Nah, kali ini dikuatkan dengan putusan MK bahwa partai yang calegnya tidak 30% itu akan gugur sebagai peserta pemilu, kan begitu. Kami anggap itu adalah sebuah keputusan yang memang memihak perempuan yang memang dalam syarat-syarat 30% ini masa kini kita pikir tentunya masih banyak perempuan yang mempunyai kapasitas yang sebenarnya sudah banyak contohnya yang dapat diandalkan untuk memenuhi kuota perempuan tersebut untuk menjadi legislatif baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Nah, oleh karena itu kita mendukung adanya syarat itu. Tentunya nanti dengan diatur dengan jelas bagaimana ketika kemudian tidak memenuhi 30% itu gugurnya bagaimana gitu. Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati. Demikian. Ya. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kami anggap itu. Ya, Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait partai politik dapat tidak diikutsertakan dalam pemilihan di Dapil jika tidak memenuhi kuota caleg perempuan 30%. Dirinya menilai Demokrat mendukung penuh putusan MK agar membuka ruang bagi keterwakilan perempuan dalam legislatif dan dunia politik. Sekjen Partai Demokrat, Herman Hairon menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif sebesar 30% telah diatur dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Herman Hairon mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam rangka mengatur sanksi agar aturannya dapat lebih tegas. Ia menyebut pihaknya mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi terkait keterwakilan perempuan sebesar 30%. Selain itu juga, pada dasarnya Demokrat telah menjalankan keterwakilan perempuan 30% pada pemilu 2024 lalu. Sebetulnya kan keterwakilan 30% di dalam pencalegan itu kan memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Dan bahkan pada pemilu sebelumnya, yaitu pemilu sebelumnya kan berarti 2019-2024, itu juga sudah diatur terkait dengan susunan caleg, di mana pada setiap urutan 1, 2, 3, maka itu diwajibkan ada nama perempuan. Dan kalau itu belum ada, maka juga tidak bisa disahkan itu daftar calon tetap itu. Jadi pasal terkait dengan kewajiban 30% itu juga sudah tercantum di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Namun tentu ada tambahannya. Ini yang menurut saya memang menjadi penegasan bahwa jika tidak memenuhi 30% representasi perempuan, maka parpol dapat dapat dibatalkan, didiskualifikasi. Nah, ini saya kira ada penekanan saja. Namun tentu sebetulnya secara implementasi ini sudah dilaksanakan pada pemilu-pemilu sebelumnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karenanya kami mendukung, dan tentu ini adalah upaya semua pihak untuk bisa menghadirkan keterwakilan perempuan lebih memiliki dominasi di parlemen. Artinya sebagai negara demokrasi, ya meskipun tentu demokrasi itu adalah bebas, namun tentu ada prioritas untuk memberikan ruang yang cukup bagi wanita dan perempuan untuk berkiprah di dunia politik, bahkan bukan hanya di dunia politik, tetapi representasi di dalam keterwakilannya di parlemen. Nah, ini yang saya kira ini tinggal dimatangkan saja, karena bagi Demokrat ini sudah dijalankan pada pemilu sebelumnya. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Ya, Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 17 ekor sapi kurban ke Provinsi Maluku. Dari jumlah tersebut, 1 ekor sapi kurban berukuran jumbo diserahkan ke Masjid Raya Al-Fatah, Ambon. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sebanyak 17 sapi kurban untuk Provinsi Maluku. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Senin sore. 17 ekor sapi kurban Presiden itu akan langsung disalurkan ke 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Dari jumlah tersebut, 1 ekor sapi Presiden berukuran jumbo dengan bobot hampir 1 ton diserahkan ke Masjid Raya Al-Fatah. Selain Presiden, Pemprov Maluku juga menyerahkan sebanyak 126 ekor hewan kurban, terdiri dari sapi dan kambing, untuk seluruh kabupaten kota. Pembagian hewan kurban dari pemerintah tersebut diharapkan dapat dibagi merata terhadap mereka yang berhak menerimanya. Indonesia maupun dari pemerintah Provinsi Maluku. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui, ada 126 hewan kurban dari pemerintah Provinsi Maluku dan ada 7 ekor sapi, 17 dari bantuan Presiden. Ya, kita serahkan, dan saya percaya panitia kurban akan melaksanakannya sebagaimana mestinya. Ya. Kami menekankan bahwa hari raya kurban ini terkait dengan pembagian daging kurban itu adalah esensinya adalah kita menyalurkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Hewan kurban dari Presiden maupun Pemprov Maluku tersebut dipastikan telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Namun pemantauan pasca penyembelihan juga akan terus dilakukan guna memastikan seluruh daging kurban tersebut layak konsumsi atau bebas dari penyakit. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan berupa 1 ekor sapi kurban jumbo untuk masyarakat Kota Serang, Banten. Sapi kurban jenis limosin bernama Bobby ini memiliki bobot fantastis mencapai 1,1 ton. Inilah Bobby, sapi jantan jenis limosin berbobot 1,1 ton yang berada di kandang Berkah Arkun, Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.
Sapi sehat ini dipilih langsung oleh tim sekretariat presiden dari peternak lokal untuk diserahkan kepada masyarakat Banten. Guna memastikan kualitas mutu ternak terbaik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tim gabungan dari sekretariat presiden bersama pemerintah provinsi dan kota Serang telah melakukan pengawasan dan peninjauan langsung ke lokasi kandang. Pemeriksaan kesehatan secara intensif juga dilakukan oleh petugas Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kota Serang. Kan ini awal mulanya bisa dibeli oleh presiden untuk kurban di sini, Pak. Ya ceritanya sih begini. Awalnya kita memang dengan dinas peternakan Kota Serang, ya mereka melakukan pemantauan kesehatan sapi-sapi yang ada di sini. Nah, beliau tertarik dengan sapi yang spesial ini, ya, dan berencana melakukan pengajuan untuk Banas. Nah, saya sangat setuju sekali dengan apresiasi itu. Mudah-mudahan ada sambutan baik juga. Nah, setelah pengajuan, beliau menyatakan bahwa sepertinya Bobi masuk kriteria untuk Banas sapi presiden. Saya bilang saya sangat bangga sekali, walaupun saya sebagai peternak pertama di Kota Serang bisa langsung masuk untuk Banas. Alangkah bahagianya saya bisa melakukan sumbangsi untuk Kota Serang. Kurang ya, saya pakai ransum yang kita olah-olah sendiri, kita akal-akal sendiri, ya alhamdulillah untuk ADG-nya ini bisa di ya 1,3 sampai 1 ya ini 0,4. Ini dari usia berapa Pak dipeliharanya Pak? Saya peliharanya itu usia 2 tahun 8 bulan. Awalnya berapa? Awalnya itu di 740-an. Sekarang usia berapa Pak? Sekarang usia di 4 tahun 3 bulanan lah. Tinggi, kurang lebih. tingginya berapa? Kalau tingginya di 156 ya, untuk panjangnya sih ya hampir 3 meter. Berarti sekarang bobot 1, lebih Pak ya? Ya 1, lebih. Petugas medis memastikan seluruh indikator klinis menunjukkan sapi dalam keadaan sehat, serta bebas dari penyakit menular seperti PMK maupun LSD. Rencananya, sapi raksasa ini akan disembelih oleh masyarakat Kecamatan Walantaka pada Hari Raya Idul Adha nanti. Setelah proses penyembelihan, seluruh daging kurban akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan di wilayah tersebut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV, melaporkan. Momentum Hari Raya Idul Adha, perbedaan pembuatan golok dan pisau di Kabupaten Lebak, Banten meningkat signifikan. Lonjakan pesanan tersebut dirasakan oleh para pengrajin pandai besi tradisional yang kebanjiran orderan alat pemotong daging serta golok khusus menyembelih hewan kurban. Berkat menjelang Hari Raya Kurban, salah satunya dialami oleh Amsori, seorang pengrajin pandai besi tradisional asal Kampung Pulau Kempis, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak 1 bulan terakhir, permintaan pembuatan maupun jasa servis golok menjadi lebih ramai dari hari biasa. Suara dentingan besi yang saling bersahutan terdengar nyaring dari bengkel sederhana milik Amsori di belakang rumahnya. Bersama 2 orang anaknya, ia ramping dan menempa besi baja panas menjadi golok dan pisau khas Lebak yang dikenal kuat serta tajam. Proses pembuatan tradisional ini dimulai dari pembakaran besi baja di atas bara api hingga memerah, kemudian ditempa secara manual menggunakan palu besar sebelum akhirnya diasah hingga tajam. Uniknya, untuk gagang dan sarung golok, Amsori memakai kayu dengan motif ukiran khas, sementara proses pewarnaan sarung masih mempertahankan bahan alami yang diekstrak dari daun jati. Alhamdulillah, menjelang hari Idul Adha ini ada peningkatan. Biasanya kalau hari-hari biasa ya 4, 5 gitu, sama yang nyertis gitu banyak. Tapi ini menjelang bulan menjelang Lebaran, alhamdulillah ada peningkatan, bahkan nggak ini kewalahan, ada yang ditolak sama, jadi tenaganya masih terbatas gitu, yang mau banyak, ada yang sampai ditolak segala gitu. Alhamdulillah menjelang Lebaran ini ada peningkatan. Untuk servis harganya ya bervariasi, ada yang selawe ya 25, ada yang 50, ada yang 60. Nah, untuk yang baru itu begitu juga, ada yang 300, ada yang 150, ada yang cepet gitu, ada yang 600, gimana barangnya aja.
Sementara itu, April, salah satu seorang warga mengaku sengaja datang langsung ke bengkel untuk membuat golok baru, sekaligus mengasah kembali sejumlah alat tajam miliknya untuk keperluan penyembelihan hewan kurban nanti. Mau bikin parang, pedok, golok ya. Untuk apa? Untuk potong-potong daging. Mau ini kan tahun lebar kurban. Sekarang setiap tahun datang ke sini atau seperti apa untuk ini? Kalau udah mau tumbuh lagi, pisaunya goloknya ke sini, ininya di ini lagi disapu lagi. Bikin berapa nanti rencananya? Rencana bikin 3 nya sekarang. Untuk jasa servis golok dan pisau, Amsore mematok tarif mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000, tergantung tingkat kerusakan. Sedangkan untuk harga golok dan pisau baru dijual mulai dari Rp100.000 hingga Rp600.000 sesuai dengan ukuran serta bahan baja yang digunakan. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV melaporkan. Menanggapi aksi pembubaran nonton bareng pesta babi yang sempat melibatkan anggota TNI, pihak Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mengatakan pihak penegak hukum tak perlu melarang masyarakat untuk menonton film tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Yoris Rawiyai, saat hadir dalam diskusi pembangunan di Papua bersama komunitas mahasiswa Papua di Jakarta. Hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yoris menjelaskan, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, pelarangan terhadap karya dokumenter sebagai hal yang tidak tepat. Yoris menyebut, secara resmi, tak ada aturan terkait pelarangan terhadap kegiatan masyarakat untuk menonton film Pesta Babi. Dia mengaku telah menanyakan soal dugaan pelarangan pemutaran film kepada Menko Polkam, Jamati Caniago. Dan pihak Menko Polkam mengatakan tak ada pelarangan untuk pemutaran film Pesta Babi. Menurutnya, film tersebut berisi informasi dan fakta terjadinya pengrusakan alam yang bukan saja terjadi di Papua. Dia juga mengatakan, dampak dari pelarangan justru memicu kontroversi. Termasuk respon pemerintah yang mempertanyakan donatur film ikut jadi perhatian publik. Seperti diberitakan, pemutaran nonton bareng film berjudul Pesta Babi jadi kontroversi. Pemutaran film karya Dandi Dwi Laksono dan Cipri Pajudale itu sempat dibubarkan di beberapa kampus di berbagai daerah, seperti di Mataram, Ternate, dan Yogyakarta. Kenapa harus dilarang? Kalau saya, ini dalam era sekarang ini, aneh juga kalau ada yang bisa mesti mau larang gitu kan. Saya pernah pertanyakan, jadi waktu kami ketemu dengan Menko Polkam, setelah ada penolakan, bukan penolakan tapi di NTT atau NTB yang ada Dandim datang gitu kan. Di Flores, Pak. Itu saya tanyakan, waktu itu Menko Polkam katakan bahwa itu nggak ada larangan, itu mungkin dari masing-masing ini ya, anggota aja yang mau ngecek atau apa, tapi secara resmi itu tidak ada larangan. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Komplotan curanmor ditangkap polisi. Ya, unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat menangkap 2 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor jaringan Lebak, Banten. Ya, aksinya sudah sangat meresahkan masyarakat. 1 pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena berusaha kabur saat akan dilakukan pengembangan. Tim Buru Serka Polsek Kalideres melakukan penangkapan terhadap komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor di lokasi persembunyiannya di rumah kos di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku berinisial RB ini tak bisa berkutik saat sejumlah petugas merangsak masuk ke kamar kosnya ketika pelaku tengah beristirahat. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati sejumlah kunci letter T yang digunakan pelaku saat beraksi. Ternyata RB tidak tinggal seorang diri di rumah kos tersebut.
rekannya berinisial FM yang masih satu komplotan. Dari lokasi penangkapan, polisi akhirnya menyita sejumlah sepeda motor hasil pencurian para pelaku jaringan Lebak Banten tersebut. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan timah panas oleh petugas karena berusaha kabur saat akan dilakukan pengembangan. Menurut Kapolsek Kalideres Kompol Riholt Sihotan, para pelaku sudah lebih dari 10 kali beraksi di sejumlah wilayah di Jakarta Barat, di mana uang hasil penjualan sepeda motor korbannya yang dikirim ke wilayah Rangkas Bitung, Banten tersebut dibelikan narkoba jenis sabu. Untuk pelaku ada yang beroperasi 4 kali, ada yang beroperasi hampir 3 kali, ada yang lebih dari 10 kali ya, untuk di wilayah Jakarta Barat, bukan hanya di wilayah Kecamatan Kalideres. Jadi untuk barangnya ini memang dari informasi ada yang dilempar ke Rangkas, dan ini masih dalam penyelidikan kita kemana di Rangkasnya di mana. Nah, ini masih penyelidikan kita. Ini sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Ada yang dijual 3 juta, ada yang dijual 4 juta, tergantung dari kondisi dan jenis motornya. Untuk hasil dari penjualan motor ini, memang beberapa tersangka mengungkap bahwa mereka hasil penjualan ini digunakan untuk membeli obat-obat serta sabu, narkotika. Selain kedua pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah orang pelaku lainnya serta menyita sejumlah sepeda motor korban dan kunci letter T. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang PNS yang juga pedagang ayam geprek di kota Metro Lampung tewas mengenaskan setelah ditembak oleh seorang rentenir. Penembakan dilakukan pelaku saat ini telah menyerahkan diri karena kesal setelah ditantang korban saat menagih hutang sebesar 1 juta rupiah. Peristiwa penembakan ini terjadi di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung pada Sabtu malam. Korban diketahui bernama Dedi Christian Agung, 40 tahun, yang merupakan seorang PNS sekaligus pedagang ayam geprek. Berdasarkan keterangan saksi, insiden bermula saat pelaku Fajar Jaya Putra, 21 tahun, datang ke warung milik korban untuk menagih utang sebesar 1 juta rupiah. Saat itu pelaku dan korban terlibat cekcok hingga saling dorong. Korban yang terpancing emosi kemudian menantang pelaku untuk menembak dirinya. Mendengar tantangan tersebut, pelaku yang langsung mengeluarkan senjata api rakitan dari pinggangnya dan melepaskan 2 tembakan ke arah korban. Pelaku juga sempat melepaskan tembakan ke udara saat berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Sementara korban yang kritis sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak berhasil diselamatkan. Sehari setelah kejadian, Fajar Jaya Putra akhirnya menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara karena merasa takut diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api rakitan jenis revolver, 2 selongsong peluru, serta sejumlah barang bukti lainnya. Jadi si korban ini memiliki hutang sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kewajiban dia adalah membayar setiap minggunya itu adalah 250.000. Di awal 1 juta ini sudah dipotong 100.000 rupiah untuk biaya admin. Kemudian baru pembayaran pertama si korban ini menunggak untuk pembayaran ke 2, 3, 4, dan 5. Jadi itu besaran terkait masalah besaran utang dari korban. Kemudian yang kedua, memang dari saksi-saksi lainnya yang kita dapatkan di sekitar rumah korban, pelaku ini, saudara FJ, setiap kali melakukan penagihan pasti dengan cara arogansi dan kemudian melakukan pemaksaan terkait dia dalam melakukan penagihan hutang. Kemudian selalu dibekali dengan senjata api. Hingga kini polisi masih mendalami asal-usul senjata api rakitan yang digunakan pelaku serta mengembangkan dugaan jaringan pembuatan senpi ilegal. Sementara pelaku bakal diancam dengan pasal tentang pembunuhan berencana, dan kepemilikan senjata api. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV.
Ya, waspada modus kejahatan dengan berkedok melamar kerja. Seorang pria di Jakarta Selatan nekat mencuri motor milik pemilik warung pecel lele setelah diterima bekerja sebagai karyawan. Pelaku yang sudah beraksi di 10 lokasi berbeda ini ditangkap polisi saat hendak menjual motor curian melalui COD di Bogor. Jalan. Arah naik ke atas. Unit Reskrim Polsek Cilandak menangkap seorang pria berinisial AR, pelaku pencurian motor dengan modus pura-pura melamar kerja di warung makan pecel lele di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis dini hari 21 Mei 2026 sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang baru bekerja selama 2 hingga 3 hari ini memanfaatkan kelengahan pemilik warung untuk membawa kabur satu unit sepeda motor Honda PCX warna merah milik korbannya. Setelah menerima laporan korban, polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku pada hari yang sama saat hendak menjual motor hasil curian tersebut sistem COD di kawasan Laladon, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa dan telah melakukan aksinya di 10 tempat kejadian perkara, diantaranya Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, dan Pasar Minggu. Berhasil kita amankan itu seorang laki-laki berinisial AR, dewasa ya. Pada kesempatan itu kita berhasil mengamankan satu unit sepeda motor merek PCX, kerugian ditaksir 35 juta. Ini kronologisnya, modusnya dia itu bekerja di suatu warung pecel lele, 2-3 hari begitu dinyatakan aman, nah itu dia lihat situasi, itu biasanya kan pemilik warung ini punya motor gitu kan ya, begitu motor diparkir dibawa kabur. Untuk mencegah kejahatan serupa, polisi menghimbau masyarakat khususnya para pemilik usaha kecil dan warung makan agar lebih berhati-hati saat menerima pekerja baru dengan tidak mudah percaya memberikan fasilitas berharga. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur tengah melakukan penyidikan kasus penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer terhadap pasangan pengantin yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nuzrizal mengatakan bahwa kasus penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer terhadap pasangan pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini sudah masuk ke tahap penyelidikan. Polisi terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengantin korban penipuan tersebut serta mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya pasangan pengantin telah membuat laporan ke Mapolres Jakarta Timur lantaran menjadi korban penipuan dari wedding organizer yang beralamat di kantor wilayah Cakung, Jakarta Timur. Mereka sudah melakukan pembayaran, namun saat hari pernikahan tiba, wedding organizer tersebut menghilang dan tidak ada yang disiapkan untuk acara pernikahan korban. Kita laksanakan pemeriksaan kepada saksi, pelapor, dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Dari Jakarta, Adityo, Berita Nasional TV. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dilibatkan dalam Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi pemirsa. Kali ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dilibatkan dalam proses diplomasi mengakhiri perang di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin kehilangan kepercayaan terhadap Netanyahu saat upaya mencapai kesepakatan damai dengan Teheran. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut tidak dilibatkan dalam proses diplomasi mengakhiri perang di Iran terjadi sejak akhir Februari 2026. The New York Times pada Sabtu 23 Mei 2026 melaporkan Israel hampir sepenuhnya berada di luar lingkaran dalam negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Israel mendapat informasi negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran melalui jalur tidak langsung untuk memantau perkembangan perundingan.
media Amerika Serikat Axios melaporkan ada perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Israel mengenai pendekatan terhadap Iran. Trump mau negosiasi sedangkan Netanyahu ingin lanjut perang. Trump disebut semakin kehilangan kepercayaan terhadap Netanyahu saat upaya mencapai kesepakatan dengan Tehran. Netanyahu membangun narasi politik, hanya Trump yang mampu menghadapi ancaman Iran. Namun jika kesepakatan Amerika Serikat dan Iran tercapai, maka bisa melemahkan posisi politik Trump karena tidak sejalan dengan pendekatan Trump selama ini. Ya, Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Pengumuman Selat Hormuz kembali beroperasional menyisakan pertanyaan seberapa cepat pengiriman kembali normal melalui Selat Hormuz dan kapan harga minyak akan mulai turun seperti sebelum konflik pecah di Iran. Amerika Serikat dan Iran hampir mencapai kesepakatan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Hal ini disampaikan pejabat Amerika Serikat pada Minggu 24 Mei 2026. Pengumuman Selat Hormuz kembali beroperasional menyisakan pertanyaan, seberapa cepat pengiriman kembali normal melalui Selat Hormuz dan kapan harga minyak akan mulai turun seperti sebelum perang di Iran. Konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pecah pada Sabtu 28 Februari 2026. Sejak itu, Selat Hormuz, jalur perairan mendistribusi 1/4 pasokan minyak dan gas alam dunia terganggu. Rincian kesepakatan pembukaan Selat Hormuz masih dirumuskan. Belum jelas kendali diterapkan Tehran atas Selat Hormuz, termasuk pungutan biaya pelayaran. Iran menegaskan memiliki hak hukum mengelola Selat Hormuz. Sekitar 1.500 hingga 2.000 kapal terjebak di Teluk Persia akibat konflik dimulai dengan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Jika Selat Hormuz kembali dibuka, maka banyak hal yang perlu dipertimbangkan guna mengembalikan aktivitas pelayaran. Di antaranya, kepastian waktu pembersihan ranjau laut yang ada di Selat Hormuz. Badan Energi Internasional pada Mei 2026 melaporkan Amerika Serikat dan kekuatan angkatan laut lain membutuhkan beberapa minggu untuk memobilisasi kapal dan menyapu ranjau. Perusahaan tak mau ambil resiko, karenanya jalur Selat Hormuz harus bebas bahan peledak. Perusahaan asuransi menuntut agar kapal dikawal dan mengambil langkah keselamatan, menyebabkan penundaan dan menambah biaya perusahaan pelayaran. Diperkirakan pembersihan ranjau dibutuhkan waktu hingga 3 bulan, sehingga operasi ekspor kembali stabil. Selain itu, jika kapal berhasil melewati Selat Hormuz, dibutuhkan waktu beberapa minggu mencapai pelabuhan di Asia dan Eropa. Blokade Selat Hormuz membuat ekonomi global melambat dan kenaikan harga energi dunia. Efek jangka panjang akan terlihat jelas dalam beberapa bulan mendatang. Dan demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda dan saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat